Di video kali ini saya akan membahas ya 3 perusahaan di sektor oil yang menjadi rekomendasi beberapa sekuritas dan bahkan masuk dalam berita. Apakah semenarik itu dan apakah memang potensi upside-nya masih ada di 3 saham ini dan di sektor energi ya, akan saya ulas di video kali ini tentang prospek sektor energi. Bagaimana? Check this out. Oke, ini berita dari investortrust.id. Harga minyak diprediksi sulit turun, 3 saham ini dijagokan. Wow, ini. Analisis CGSI IMB Sekuritas menyebutkan Wisno Trihatmojo, Jenny Purnamasari, dan Bob Setiadi mengatakan konflik Israel-Palestina hanya berdampak terhadap penguatan harga minyak dalam jangka panjang. Oke, karena kedua perusahaan bukan produsen minyak besar di dunia. Kedua negara kali ya. Justru ungkap ketiga analis tersebut, pedagang minyak mengkhawatirkan terganggunya pasokan minyak dari negara-negara sekitar kawasan tersebut, khususnya Iran. Sebagaimana diketahui, Iran berkontribusi sebanyak 3% terhadap total produksi minyak dunia. Wow. Atau setara 3,1 juta barel per hari pada September 2023. Kami mengkhawatirkan konflik Israel-Hamas dapat memicu Amerika menjatuhkan sanksi kepada Iran terkait pelanggaran ekspor minyak. Sedangkan Iran kemungkinan membalas sanksi tersebut dengan pelarangan pelayaran di Selat Hormuz. Wow, makin ngeri nih. Pasokan minyak global pernah terganggu dan memicu krisis pada 1973. Hal ini setelah Mesir dan Suriah menyerang perbatasan selatan dan utara Israel. Serangan tersebut dilakukan bertepatan dengan perayaan suci Yahudi. Serangan tersebut dibalas dengan embargo minyak dari kedua negara. Wow, meski demikian, hanya bla bla bla. Lalu dampak bagi Indonesia menyebutkan kenaikan harga minyak dunia berpotensi menaikkan inflasi Indonesia di 2024. Make sense karena minyak dunia atau WTI ya, minyak dunia sih ini adalah the mother of commodity ya. The mother of commodity dan akan berefek ke komoditi dan hal-hal lainnya juga gitu. Kalau minyak naik, berarti BBM naik, yang berakibat bukan tidak mungkin sembako dan kawan-kawan ikut naik. Setiap perubahan harga minyak mencapai 10% dapat berimbas terhadap kenaikan inflasi sektor energi dan transportasi mencapai 0,86%. Wow. Dampak paling besar lagi adalah peningkatan anggaran subsidi pemerintah. Apalagi peluang menaikkan harga minyak menjelang pemilu sudah tidak memungkinkan. Dengan demikian, CMB Sekuritas memperkirakan rata-rata minyak tahun ini mencapai 85 barel, diharapkan turun ke level 80 pada 2024. Kalau kita lihat harga saat saya take tanggal 15 itu di 82. Ini videonya akan tayang di hari Selasa ya. Di hari Selasa karena saya ada berhalangan ada acara, jadi saya take video dulu ya. Sedangkan dampaknya terhadap saham emiten minyak, riset tersebut mengkalkulasi setiap kenaikan harga minyak mencapai $5 per barel berdampak terhadap kenaikan laba saham Medco dan Pegas mencapai 9-4%. Wow, menarik nih berarti ya. Menarik nih, Medco paling tinggi. Berbagai faktor tersebut mendorong CMB Sekuritas mempertahankan rekomendasi overweight saham sektor minyak dan gas. Sedangkan saham pilihan teratas Medco direkomendasikan targetnya di 1650. Oke, kita lihat dulu Medco 1650 target mereka ya. Harga sekarang di 1495. Let's say anggap aja 1500 lah ya. 150 bagi 1500 masih ada upset 10%. Oke, selanjutnya sekuritas ini juga merekomendasikan saham Akra target 1650 dan Pegas 1625. Kita lihat di Pegas dulu deh. Pegas 1625. Ini yang kalau pendapatannya naik 16 ini lebih upsetnya lebih tinggi sih. Terus Akra, kita lihat ya. Akra, AKR Korporindo. Sekarang bisa join grup belajar investasi saham. Bisa dengan bikin akun Mirai deposit 10 juta atau membayar 400.000 untuk selamanya. Gimana caranya? Link ada di deskripsi. Info lebih lanjut bisa hubungi ke DM Instagram kita.
Wah, ini hampir mirip dengan Medco. Oke, kita bahas satu persatu. Kita mulai dari Medco terlebih dahulu. Secara daily seperti ini, dan ini saya menunjukkan bahwa ini kalau break di sini ada head and shoulder, dan ternyata tidak break ke bawah. Jadi ini batal. Oke, jadi nggak apa-apa. Apa yang dilakukan? Nah, ini kita ganti dulu ke candle weekly. Oke, di candle weekly seperti ini. Minggu kemarin sangat jelek di tengah-tengah gap up. Jadi potensinya kalau saya lihat ya, ini di sini kalau dia bisa stay di area sini sangatlah menarik, kotak warna kuning ya. 1300 bisa menjadi area stop loss-nya untuk Medco. Kalau kita kebalikin lagi ke daily, oke, ini ada gap di sini ya. Ada mulut gap. Jadi kalau teman-teman Bapak Ibu dapat di gap-gap ini 1400 sampai 1380 itu base entry menurut saya, karena stop lossnya kan 1300 lah. Berarti anggap aja 100 bagi 1380. Ya potensi risknya 7% sih, tidak sebesar kalau sekarang. Apa yang dilakukan? Kalau menurut saya kenaikan beberapa 2 hari ini tidak didukung volume yang oke. Jadi lebih baik antri saja untuk Medco. Itu ya. Kalau kita bentar, besarkan lagi ke monthly. Nah, ini di harga-harga all time high loh. Iya. Ini di harga-harga all time high yang perlu dicatat itu. Jadi potensinya sangatlah besar sih. Kalau ini capai beneran dan ini ke break 1555, ini bagus sih. ATH ini bisa sih. Jangankan 1650 ya. 1650 di atas itu sangatlah bisa sih. Itu Medco. Lalu selanjutnya ada Akra. Kita ke Akra dulu deh. Yang mirip candlenya ini sama. Nah, ini Akra akan sangat bagus kalau Bapak Ibu teman-teman bisa dapat di dekat MA 200. 1400 itu bagus banget sih. Secara harga saya lebih suka ini, dan ini ada gap. Potensi dia turunnya lebih oke ini sih. Kalau saya melihat lebih oke Akra sih dibandingkan si Medco tadi ya. Medco tapi potensi buat ATH-nya besar. Ini pun juga sama. Jadi potensi dia buat ATH juga sama nih. Oke, ini ya untuk Akra juga menarik. Silakan antri saja di dekat 1400. Bawah itu buang dah, itu aja sih. Untuk si Akra ini menarik nih Akra. Lalu selanjutnya Pegas. Nah, ini Pegas ini kalau breakout. Nah, ini tadi ya sekilas ya. Ini ada double bottom. Dia kalau breakout jebol MA 200 juga. Wah, ini kencang nih. Serius. Apa yang dilakukan? Boleh Bapak Ibu tunggu di gap warna merah ini. Boleh. Skenario pertama. Atau skenario kedua, Bapak Ibu tunggu sekalian jebol MA 200 saja. Udah itu biar dia di sini dia sendiri aja lah. Atau kalau mau beli sekarang pun di dekat-dekat kiri pun juga oke. Stop lossnya di sini aja. Stop lossnya di 1385. Nanti di bawah sini beli lagi. Nah, bawah 1340 sudah tidak ada ampun, cut loss total. Udah itu aja sih. Kalau saya lihat ya Pegas. Ini kalau dia break dari MA 200 menarik karena ini 1450 sampai 1350. Jadi ada kenaikan 100. Target ke 1700 sangatlah bisa sih ini. Ya, ini sangatlah bisa sih 1700 ini. Kalau dia break 1500 ya. Itu sih saya menilai sih. Nih ya Pegas ya. Dari 3 ini kalau disuruh milih siapa yang terbaik. Oke-oke aja sih. Kalau disuruh menilai ya dari 3 saham ini, Pegas, Akra, Medco siapa yang terbaik secara teknikal, secara low risk dan potensi upside-nya gede, saya akan mengatakan potensi besarnya itu di Akra. Saya lebih suka di Akra sih. Medco sisi positifnya itu dia potensi ATH sangatlah besar. Membuat capai ATH-nya lagi lebih besar dibandingkan Akra. Tetapi negatifnya risknya sekarang masih gede sih. Jadi kalau dapat base entry yang bagus, Medco terbaik sih. Tuh. Kalau Pegas break MA 200, wah ini kencang sih. Jadi itu ini adalah hal yang menarik untuk sektor oil. Jadi kita bisa manfaatkan itu untuk cari cuan. Semoga hal itu terjadi biar kita juga bisa dapat cuan, dan semoga tidak terjadi inflasi yang tidak terkontrol khususnya di Indonesia. Oke, mungkin itu view saya tentang sektor energi dan
Semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.